Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi untuk em, materi matematika 2. Pada kali ini kita akan membahas untuk aplikasi integral. Nah, jadi aplikasi integral itu sebentar. Nah, di sini aplikasi integral atau penerapan integral itu integral itu bisa diterapkan di berbagai studi kasus seperti itu. Contohnya misalnya di sini kita bisa penerapan integral pada kelengkungan dan eh, luas daerah. Nah, di sini ada contohnya penerapannya. Integral digunakan pada desain menara Petronas di Kuala Lumpur untuk perhitungan kekuatan mineral. Lalu ada juga di Sydney Opera House pada desain berdasarkan irisan-irisan bola. Jadi di Sydney Opera House ini bangunannya itu didesain menggunakan berdasarkan irisan-irisan bola. Di sini banyak menggunakan persamaan diferensial yang diselesaikan dengan menggunakan integral pada desain tersebut. Itu adalah contoh-contoh penerapan integral. Nah, selanjutnya penerapan integral lainnya yaitu di sini pada efek. Nah, jadi airbag mobil. Nah, di sini misalnya pada saat terjadi kecelakaan, maka tubuh yang berisiko itu adalah kita terbentur seperti itu. Nah, karena itu di dalam mobil perlu dipasang alat pengaman seperti sabuk pengaman dan airbag. Nah, ini juga di situ menggunakan teorema-teorema integral seperti itu. Nah, lalu di sini untuk aplikasi integral itu ada yang dia untuk menghitung luas. Nah, untuk aplikasi yang di luas, gitu ya, menghitung luas. Nah, itu ada beberapa. Tadi ada luas di bawah kurva. Nah, ini di bawah kurva ini ada di atas sumbu X ataupun di daerahnya itu di bawah sumbu X seperti itu. Jadi ada di luas di antara dua kurva seperti itu. Lalu ada untuk menghitung eh, lingkaran seperti itu. Tadi eh, apa namanya lingkungan seperti itu. Nah, yang pertama kita akan bahas yaitu untuk yang luas di bawah kurva, yaitu di daerah di atas sumbu X. Nah, di sini bisa dilihat di situ secara geometri definisi integral Riemann dapat diartikan sebagai luas daerah di bawah kurva Y sama dengan fx pada interval A sampai B. Itu. Nah, jadi di sini itu kalau secara matematika, secara prinsip, luas di bawah kurva itu merupakan integral tertentu dengan batas bawah dan batas atas itu sudah jelas. Nah, jadi luas di bawah kurva ini ada dia batas bawah dan batas atasnya itu sudah ditentukan atau sudah jelas seperti itu. Nah, terus penyelesaian integral tersebut mengikuti penyelesaian integral tentu. Jadi penyelesaian integral untuk mencari luas di daerah di bawah kurva itu menggunakan langkah-langkah seperti penyelesaian integral tertentu seperti itu. Nah, di sini perlu diingat bahwa luas di bawah kurva itu berhubungan dengan posisi dari kurva. Jika kurva berada di atas sumbu X, maka luas bernilai positif. Sebaliknya, jika kurva di bawah sumbu X, maka luas bernilai negatif. Nah, di sini ada langkah untuk menyelesaikan atau menghitung luas daerah dengan integral tentu. Yang pertama, gambar atau sketsa dulu daerahnya.
lalu partisi daerahnya, lalu aproksimasi luas daerah partisi, lalu jumlahkan luas partisi, ambil limitnya, dan nyatakan dalam integral. Di mana persamaannya itu L sama dengan integral A sampai B fx dx. Ini adalah jenis kurva gitu ya. Ada yang L sama dengan integral AB y dx. Lalu ada integral ini AB X dy seperti itu. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini carilah luas daerah di bawah kurva Y sama dengan X kuadrat plus 1 di antara X sama dengan minus 1 dan X sama dengan 2. Nah, penyelesaiannya tadi sesuai langkah-langkahnya. Langkah pertama, sketsa dulu di mana kedudukan kurva. Apakah di atas atau di bawah sumbu X. Nah, ini kita gambarkan. Jadi kurvanya seperti itu. Nah, di sini ini adalah kurva gitu ya, ya sama dengan X kuadrat plus 1, di mana tadi di antara X sama dengan minus 1, di sini bisa dilihat X sama dengan minus 1, ini X, ini Y. Gitu ya. Jadi X sama dengan minus 1 dan X sama dengan 2. Nah, di sini lalu berdasarkan gambar kedudukan kurva di atas sumbu sumbu X sehingga kita dia di atas sumbu X ini ya, di atas sumbu X. Nah, dia posisi kurvanya itu di atas sumbu X seperti itu. Jadi kita L sama dengan integral tadi batasnya minus 1 sampai 2 fx sama dengan integral minus 1 2. Nah, fungsi fx-nya dimasukkan x2 plus 1 tadi yang di soal. Ini fungsi yang ini y sama dengan x kuadrat plus 1 itu eh, disubstitusikan ke persamaannya. Sini. Jadi sama dengan 1/3 X pangkat 3 plus X minus 1 sampai 2 batasnya. Jadi 1/3 ini adalah seperti penyelesaian integral tertentu, yaitu di mana kalau X pangkat 2 dia adalah 1/n+1. Jadi X pangkat 2 itu X pangkat n, n-nya adalah 2. Jadi 1/3 X pangkat 3 plus X. Nah, lalu tinggal disubstitusikan untuk nilai X-nya. Yang pertama, masukkan yang batasnya X sama dengan 2, lalu minus X sama dengan minus 1. Sehingga didapat ini, angka 2 ini adalah batas. Ya, tadi X sama dengan 2 sama X sama dengan minus 1. Lalu didapatkan 14/3 minus minus 4/3. Hasilnya 18/3. Sama dengan 6 satuan luas. Nah, seperti itu. Jadi itu oke. Yang selanjutnya adalah daerah di bawah sumbu X. Nah, jadi di sini untuk daerah di bawah sumbu X, nah di sini jika suatu kurva kedudukan di bawah sumbu X, maka luas dari kurva tersebut bernilai negatif dengan cara menambahkan tanda negatif pada persamaan integralnya. Sehingga persamaannya menjadi, nah kalau tadi di atas sumbu X itu positif ya, kalau di bawah sumbu X itu dia negatif. Tinggal menambahkan tanda negatif. Jadi L sama dengan negatif integral A sampai B fx dx. Seperti itu. Nah, di sini contoh soalnya. Tentukan luas di bawah kurva fungsi Y sama dengan X kuadrat plus 2X minus 3. Nah, ini sama langkahnya yang pertama. Di sini kalau yang ini yang pertama yaitu untuk menggambarkan grafik karena tadi persamaannya adalah X kuadrat plus 2X minus 3. Kita cari dulu titik potong pada sumbu X-nya. Jadi kita hitung titik potongnya itu dengan cara Y sama dengan 0. Jadi Y sama dengan tadi fungsinya X kuadrat plus 2X minus 3 sama dengan 0. Nah, itu difaktorisasi. Jadi kita cari nilai X-nya itu untuk mencari titik potong. Nah, jadi di sini bisa dilihat di sini X plus 3 ya X plus 3
dikali X minus satu. Nah, ini difaktorisasi, hasil dari faktorisasi. 3 plus 3 sama minus satu dapat dari mana? Yaitu ini coba diingat-ingat materi SMA-nya, faktorisasi bagaimana. Jadi kalau plus 3 itu di mana pada dia itu dari kalau dia dijumlahkan itu 3, kalau dia dikurangin itu minus satu dari sini. Dari 2 X kuadrat plus 2X minus 3. Jadi hasilnya X plus 3, X minus satu. Dia faktorisasi dari X kuadrat plus 2X minus 3. Seperti itu. Oh, maaf, kalau dia ditambahkan itu sama dengan 2 dari sini ya, 2X. Kalau dia dikalikan, dia hasilnya adalah minus 3. Jadi kalau X kuadrat itu kan jelas ini ya, X. Kita X dalam kurung X, terus X dikali X sama dengan X kuadrat. Nah, baru terus kalau dia ditambahkan itu 2, kalau dia dikalikan itu nilainya minus 3. Jadi dapatlah hasilnya plus 3 dan minus 1. Nah, plus 3 minus 1 2. Lalu plus 3 dikali minus 1 adalah minus 3. Seperti itu. Jadi faktorisasi. Sehingga eh, didapatkan X sama dengan minus 3 atau X sama dengan 1. Seperti itu. Nah, lalu di sini sehingga kurva memotong pada sumbu X di titik minus 3,0 dan 1,0 seperti pada gambar. Nah, jadi dia memotong di titik ini, ingat ini X, ini Y seperti itu. Minus 3,0 berarti X-nya minus 3,0 ini dan juga 1,0 adalah ini. Adalah titik potongnya. Angka kedua, berdasarkan gambar, kurva itu berada di bawah sumbu X, maka luasnya harus negatif. Nah, nilai batas bawah yaitu minus 3 dan nilai batas atasnya adalah 1. Sehingga L sama dengan minus integral minus 3 sampai 1 fx dx. Nah, di mana? Yaitu tadi kita masukkan nilai fungsi F-nya, X kuadrat plus 2X minus 3. Lalu tadi sama tinggal diselesaikan sesuai dengan peraturan integral tertentu. Ya, jadi hasilnya adalah 32/3 satuan luas. Oke, selanjutnya daerah berada di atas dan di bawah sumbu X. Nah, kalau tadi dia di atas saja dan juga di bawah aja. Nah, kalau ini dia ada di bawah dan di atas sumbu X. Nah, sini terkadang kurva ditemukan berada di atas dan di bawah sumbu X, maka dalam pengerjaan mencari luas, kurva tersebut dibagi dua, yaitu bagian atas dan juga bagian bawah. Nah, di sini ada batas atas dan batas bawahnya disesuaikan dengan kurvanya. Contohnya di sini tentukan luas di bawah kurva untuk fungsi Y sama dengan X pangkat 3 minus X pangkat 2 min 6X. Langkah pertamanya tadi sama kita tarik dulu titik potong gitu ya, karena dia di sini ada pangkat tingginya itu ada X pangkat 3 dan X pangkat 2. Jadi kita eh, tentukan dulu titik potongnya dengan faktorisasi tadi, yaitu hasilnya adalah X sama dengan 0 atau X sama dengan 3 atau X sama dengan min 2. Seperti itu. Sehingga kurva memotong pada sumbu X di titik minus 2,0, 0,0, dan 3,0. Nah, ini adalah grafiknya. Tadi memotong di titik minus 2,0 di sini, terus 0,0, lalu 3,0. Nah, ini adalah salah, maaf. Sini ada.
Titiknya memotong di sini minus ini, minus 2,0, 0,0, dan 3,0. Nah, sehingga daerahnya adalah yang ini. Nah, ini adalah daerahnya. Yang akan dicari nilai luasnya. Seperti itu. Nah, langkah kedua, nah berdasarkan pada gambar, kurva terbagi menjadi dua, yaitu ada yang di atas dan juga ada yang di bawah sumbu X. Sehingga di sini dihitung L sama dengan tadi masukkan dulu yang di atas, gitu yang di atas sumbu X. Integral yang di atas sumbu X adalah integral minus 2, yang di sini minus 2 batasnya minus 2 sampai 0 x pangkat 3 minus x kuadrat min 6x dx minus tadi kalau di bawah sumbu x dia adalah minus gitu ya, minus integral 0 sampai 3 x pangkat 3 minus x pangkat 2 min 6x dx. Nah, itu tinggal kita substitusikan angka-angkanya dan dilakukan perhitungan sesuai peraturan perhitungan integral tertentu. Sehingga hasilnya adalah 10,42 satuan luas. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah luas di antara dua kurva. Nah, jadi di sini ada bisa dilihat di grafik situ luas di antara dua kurva. Jadi dia di antara dua kurva gitu ya. Luasnya ada y sama dengan fx dan y sama dengan gx. Jadi ada dua fungsi yang berbeda di mana untuk bila kurva fx lebih jauh dari kurva gx, di mana variabel peubah integral terhadap x, jadi persamaan luas di antara dua kurva adalah luas sama dengan integral a sampai b fx min gx dx, seperti itu. Dengan a batas bawah dan b batas atas. Contoh soalnya, tentukan luas daerah di antara dua kurva. Nah, jadi di sini ada Y sama dengan X kuadrat plus 1 dan Y sama dengan min X. Jadi ada dua fungsi. Yang pertama, Y sama dengan X kuadrat plus 1 dan fungsi yang kedua adalah Y sama dengan min X. Nah, untuk nilai X-nya sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Ini adalah bentuk kurvanya, sehingga luas daerahnya integral 0 sampai 2 tadi batasnya gitu ya, 0 sampai 2 fungsi pertama minus fungsi kedua. Jadi X kuadrat plus 1 minus min X. Seperti itu. Diselesaikan dulu, dioperasikan dulu yang fungsinya, sehingga didapat integral 0 sampai 2. X kuadrat plus X plus 1. Diingat minus ketemu. Kenapa kok jadi minus plus 1? Minus dikali minus adalah plus. Seperti itu. Lalu penulisannya itu, penulisan fungsi, nah di sini perlu dilihat ya. Sini yang kalau disoalkan fungsi pertama X kuadrat plus 1, terus fungsi kedua minus minus X gitu. Nah, tapi di hasilnya adalah X kuadrat plus X plus 1. Nah, jadi di sini jika menuliskan fungsi itu diurutkan mulai pangkat tertingginya. Ada pangkat tertingginya X kuadrat plus X plus 1. Jadi yang tidak punya eh, variabel X gitu, itu dia di paling belakang. Seperti yang dia hanya angka, tidak ada X-nya itu ditulis di paling belakang. Setelah pangkat terendahnya yang nilai X-nya, seperti itu. Lalu dilakukan perhitungan, didapatkan hasil 20/3 satuan luas. Nah, jadi saya harap teman-teman mahasiswa di sini saya tidak lagi menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan ini yang sepertiga X pangkat 3 tadi sudah sedikit ya saya singgung, jadi dari 1/n+1 seperti itu. Jadi itu diingat lagi di materi integral tertentunya, sehingga nanti tidak kelamaan saya menjelaskan, atau kalau teman-teman melatih lagi sehingga didapatkan seperti ini. Eh, 1/3 X pangkat 3 plus 1/2 X pangkat 2 plus X, seperti itu. Lalu kalau udah dia selesai operasinya, baru tinggal dimasukkan nilai X-nya tuh sesuai batasnya, batas yang ditentukan seperti itu. Dioperasikan sampai didapatkan hasil akhirnya seperti itu. Selanjutnya adalah volume untuk mengintegral untuk menghitung volume. Nah, yang pertama yang di sini ada volume dengan metode cakram atau benda pejal gitu ya.
Nah, jadi di sini benda yang memiliki volume yang paling sederhana itu adalah cakram yang dapat dibentuk dengan memutar persegi panjang yang mengelilingi sumbu-sumbunya atau garis tertentu biasanya yang berimpit pada satu sisi persegi panjang tersebut. Nah, di sini untuk eh, persegi panjang yang berputar terhadap sumbu Y itu juga menghasilkan volume benda putar. Nah, jadi di sini untuk persamaan volume benda putar metode cakram, di sini ada volume benda putar mengelilingi sumbu X. Mengelilingi sumbu X di sini persamaannya V sama dengan integral A sampai B pi R besar dalam kurung X pangkat 2 dx. Seperti itu. Ini untuk yang benda putar, volume benda putar mengelilingi sumbu X. Lalu untuk volume benda putar yang mengelilingi sumbu Y itu ada V integral sama dengan integral CD pi R Y kuadrat dy. Seperti itu. Contoh soalnya, tentukan volume benda pejal untuk kurva Y sama dengan 1/akar X plus 1, di mana Y sama dengan 0, X sama dengan 0, dan X sama dengan 3 mengelilingi sumbu Y. Ini adalah kurvanya. Volumenya sama dengan tadi, tinggal kita gunakan tadi persamaannya yang untuk mengelilingi sumbu X gitu ya. V sama dengan integral, masukkan batasnya, di mana batasnya 0 sampai 3, pi Rx dx. Nah, sama dengan integral 0 pangkat 3, pi Y min 0 kuadrat dx. Itu. Sama dengan, terus selanjutnya sama dengan pi integral 0 sampai 3, 0,3 Y pangkat 2 dx. Lalu sama dengan pi integral, masukkan fungsinya tadi 1/akar X plus 1 kuadrat dx. Nah, sama dengan tinggal dimasukkan gitu ya, eh, diselesaikan integralnya, didapatkan pi dalam kurung ln X plus 1 0 sampai 3. Nah, ini tinggal dimasukkan batasnya ke persamaan akhirnya. X sama dengan ln 3+1 minus ln 0+1. Didapatkan pi sama dengan pi ln 4 min ln 1. Sama dengan pi ln 4. Seperti itu. Selanjutnya ada menghitung volume metode cincin. Nah, jadi di sini metode cincin merupakan perluasan dari metode cakram, di mana pada metode cincin jari-jari dibentuk dari dua jari-jari, yaitu jari-jari luar dan jari-jari dalam. Prinsip utamanya, persegi panjang berputar mengelilingi sumbu-sumbu dengan adanya lubang bagian dalam. Nah, jadi seperti pada grafik ini, pada gambar itu, jadi di sini eh, persegi panjang itu berputar mengelilingi sumbu-sumbu dengan sehingga ada lubang, dengan adanya lubang bagian dalam. Itu. Jika jari-jari dalam adalah R kecil dan jari-jari luarnya adalah R besar, nah di sini kita misalkan W adalah ketebalan cincin, maka volume adalah P sama dengan Pi R kuadrat min R besar kuadrat min R kecil kuadrat dikalikan dengan W, seperti itu. V sama dengan Pi integral AB R besar kuadrat X min R kecil kuadrat X dx. Langsung kita masuk ke contoh soal. Di sini tentukan volume benda putar terhadap sumbu X yang dibatasi oleh Y sama dengan akar X dan Y sama dengan X kuadrat. Langkah pertamanya, mencari titik potong kedua kurva dengan cara menyamakan antara kedua kurva. Jadi X kuadrat sama dengan akar X. Jadi tadi dari batasnya tadi ya, itu disamakan. Seperti itu. Jadi X pangkat 4 sama dengan X pangkat 4 min X sama dengan 0. Sehingga didapatkan X dikalikan X pangkat 3 min 1. Di mana X sama dengan, batasnya adalah X sama dengan 0, dan X pangkat 3 min 1 sama dengan 0. Maka X pangkat 3 sama dengan 1, X sama dengan 1. Langkah kedua, masukkan nilai X sama dengan 1 ke salah satu kurva. Sehingga Y sama dengan X kuadrat min 1 kuadrat,
Y sama dengan X kuadrat sama dengan 1 kuadrat sama dengan 1. Seperti itu. Disubstitusikan nilai X yang sudah kita cari tadi, disubstitusikan, dimasukkan ke salah satu kurvanya, ke salah satu persamaan kurva. Seperti itu. Sehingga kurva bertemu pada titik 1,1. Sehingga volume benda putar dari kurva tersebut adalah, nah tadi kurva titik temu kurvanya itu tinggal disubstitusikan ke persamaan. V sama dengan integral 0 sampai 1 pi dalam kurung akar X kuadrat min X kuadrat pangkat 2 gitu ya dx. Diselesaikan persamaannya didapatkan nilai 3 pi per 10 satuan luas. Satuan volume, maaf. 3 pi per 10 satuan volume. Selanjutnya yaitu untuk volume kulit tabung. Nah, di sini volume kulit tabung. Metode mencari volume kulit tabung ini eh, yaitu menggunakan prinsip dari kulit tabung. Di sini seperti pada gambar, bisa dilihat di situ pada gambar. Bila diketahui di situ nilai kita misalkan nilai H adalah panjang dari persegi panjang atau tinggi tabung, W adalah lebar persegi panjang atau tebal kulit tabung, dan P adalah jarak antara sumbu putar dengan pusat dari persegi panjang. Nah, jadi di sini dari gambar ini kita misalkan ya di situ ada H. H itu untuk panjang dari persegi panjang atau tinggi tabung. W kecil adalah lebar persegi panjang atau tebal kulit tabung, dan P adalah jarak antara sumbu putar dengan pusat dari persegi panjang. Sehingga untuk mencari volume dengan metode kulit tabung, yaitu di sini jika sumbu putar mengelilingi sumbu X atau sumbu putar horizontal, maka rumusnya adalah V sama dengan 2pi integral AB PY dikali HY DY. Seperti itu. Jika sumbu putar mengelilingi sumbu Y atau sumbu putar vertikal, maka V sama dengan 2pi integral CD PX dikali HX DY. Contoh soalnya. Tentukan volume benda dengan persamaan Y sama dengan 2X min 2X pangkat 3 mengelilingi sumbu Y dibatasi sumbu X dan X-nya lebih besar sama dengan 0 dan juga lebih kecil lebih kecil sama dengan 1. Seperti itu. Ini kurvanya jari-jari sama dengan X, ketinggiannya adalah 2X min 2X pangkat 3 tadi. Itu persamaannya kan Y sama dengan 2X min 2X pangkat 3. Itu adalah ketinggian. Tinggal dimasukkan ke persamaannya. V sama dengan 2pi integral 0 sampai 1 X 2X min 2X pangkat 3 dx. Dapatkan hasil 4pi integral 0 sampai 1 X dikali X min X pangkat 3 dx. Itu. V sama dengan 4pi integral 0 sampai 1 X kuadrat min X pangkat 4 dx sama dengan, jadi diselesaikan ya, jadi dilihat di sini urutannya. Di atas tadi dia masih X dikalikan X min X pangkat 3, persamaan yang di bawah itu udah dioperasikan sehingga dia didapatkan X kuadrat, X dikali X kuadrat, X dikali X pangkat 3 sama dengan X pangkat 4 dx. Seperti itu. Lalu diselesaikan dengan aturan integral, ditambahkan batasnya, lalu di batas itu disubstitusikan ke persamaan akhirnya sehingga didapatkan 8pi per 15 satuan volume. Selanjutnya di sini yang terakhir adalah panjang busur. Nah, jadi panjang busur ini yaitu di sini ada persamaan jarak antara dua titik. Y sama dengan akar X kuadrat min X1 kuadrat plus akar X2 min X1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat. Seperti itu. Ini persamaannya. Tadi lihat.
dan contoh soalnya. Ini adalah contoh soal untuk tentukan panjang busur dari parameter berikut. Y sama dengan 4 sin T, Y sama dengan 4 cos T. Di mana nilai T-nya itu lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan pi. Sehingga penyelesaiannya tadi yang X sama dengan 4 sin T, maka dx per dt-nya adalah 4 cos T. Begitu juga untuk yang Y sama dengan 4 cos T, maka dy per dt-nya sama dengan min 4 sin T. Nah, sini ada masukkan di persamaan panjang busur tadi, integral 0 sampai pi, yaitu akar dx per dt kuadrat plus dy per dt kuadrat dt. Dimasukkan tadi persamaannya 4 cos T akar 4 cos T kuadrat plus minus 4 sin T kuadrat dt. Diselesaikan lagi, mendapatkan integral akar 16 cos kuadrat T plus 16 sin kuadrat T. Selesaikan sampai di langkah terakhir, di situ didapatkan 4T 0 sampai pi. Nah, tadi batasnya dimasukkan 4, didapatkan hasil sama dengan 4 pi min 0 sama dengan 4 pi. Gitu. Di hasilnya adalah 4 pi. Jadi demikian untuk eh, nah, jadi demikian untuk materi aplikasi integral. Di sini kalau misalnya teman-teman tidak banyak latihan, itu maka akan bingung. Jadi silahkan banyak berlatih dan menghitung untuk integral tentunya. Karena untuk aplikasi integral namanya aplikasi integral, jadi perhitungannya itu menggunakan langkah-langkah metode atau langkah-langkahnya itu sama dengan menghitung integral tertentu. Seperti hanya dia diaplikasikan tadi untuk mencari luas daerah, seperti itu, luas daerah yang di atas sumbu X atau di bawah sumbu X, baru mencari volume gitu ya, volume benda pejal, volume cincin, seperti itu dengan metode cincin, seperti itu. Nah, jadi di sini silahkan mencari referensi lagi untuk berlatih, itu agar lebih paham, dan juga mengerjakan latihan soal yang nanti akan saya berikan. Selamat belajar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.